Tuhan kita dahsyat, amin. Yang percaya Tuhan kita dahsyat boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Kita semua boleh ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Haleluya, haleluya. Mari mau belajar menyiapkan seluruh keberadaan kita hanya untuk Tuhan, hanya bagi Dia. Segala pujian, hormat dan sembah kita berikan hanya kepada Allah kita yang dahsyat. Terima kasih, terima kasih. Hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan, hanya bagi Raja, hanya bagi Raja.
yang kau kasihi Tuhan. Siang hari ini Tuhan kembali kami mengucap syukur, sujud syukur di hadapan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang senantiasa kami rasakan hari demi hari Tuhan. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan sempurna atas kami. Kami ada di tempat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali, kami boleh bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kau lihat kedalaman hati kami Tuhan masing-masing. Dengan segala pergumulan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, selalu belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami percaya ketika kami bersyukur, berkat Tuhan turun atas kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pengurapan dari surga. Ibadah kami pada hari ini, kami mulai dengan ucapan syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami siapkan hati kami, roh, jiwa, tubuh kami Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan, tahirkan kami, agar kami layak berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dan sepakat memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah bersama-sama dengan kami dan berikan waktu kami yang terbaik untuk memuji, membesarkan, menyenangkan hati Tuhan. Kami buka ibadah ini, kami takdiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, boleh katakan yes. Yes. Sekali lagi katakan yes. Yes. Haleluya. Tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara, berikan salam, berikan senyum yang manis. Haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang maha besar. Haleluya. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Yang mau duduk silakan duduk, yang mau tetap berdiri silakan berdiri. Kita bebaskan roh Tuhan bekerja. Amin. Kita bebaskan roh Tuhan bekerja. Kita mau belajar untuk meninggikan Yesus saja Bapak. Haleluya. Tuhan maha besar, saya terpuji. Amin. Dahsyat dari segala Allah.
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Wow, sungguh luar biasa. Haleluya. Setiap kita pasti ya pernah mengalami ya perjalanan bersama dengan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Teristimewa bagi yang berulang tahun kemarin. Haleluya, haleluya. Bagi yang berulang tahun mungkin boleh disaksikan kebaikan Tuhan. Silakan Ibu Bibi. Yang berulang tahun. Mau nyanyi, mau apa? Silakan. Mau baca puisi, mau nyanyi, mau drama. Ya ini. Shalom Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudara. Hari ini anak saya ulang tahun yang ke-10 tahun. Tepat hari ini puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas Jovina. Pemeliharaan Tuhan juga sempurna atas saya. 40 tahun Tuhan menyertai saya. 40 tahun Tuhan menjaga saya. Dan hari ini saya datang juga itu karena Tuhan. Pakai tahun. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi Tuhan yang memampukan kami. Mungkin kalau dilihat dari kasat mata, dari luarnya terlihat kehidupan sempurna. Tapi kehidupan mengajarkan, khususnya ibu saya mengajarkan, orang tidak perlu tahu apa yang kita gumulkan. Orang tidak perlu tahu apa yang menjadi beban hati kita. Yang orang tahu Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Penjagaan Tuhan luar biasa. Kami berdua akan menyanyikan suatu pujian, bukan karena kekuatan kami, tapi Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan juga yang menyertai Bapak Ibu sekalian. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
Yesus dahsyat. Ya, puji nama Tuhan. Ternyata tadi saya dapat bisikan ada satu orang lagi katanya yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Nanti tolong didaftarkan saja ke Bu Gembala. Jadi tiap minggu pasti kita ada kesaksian. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Ibu Santi ingin bersaksi. Shalom, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saya mau bersaksi kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya. Beberapa waktu lalu Tuhan mengizinkan keluarga kami untuk kehilangan sesuatu, kehilangan kendaraan, kehilangan sesuatu yang kami miliki. Tapi Tuhan mengajarkan kami di sini untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam segala hal, untuk lebih mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dalam segala hal. Dan Tuhan izinkan semua itu untuk membawa kami lebih dekat lagi, lebih berfokus lagi pada kehendak Tuhan. Dan beberapa minggu yang lalu Tuhan izinkan kembali kami mendapatkan kembali apa yang pernah hilang, yaitu kendaraan kami. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami dan tidak memberatkan kami dengan harga yang cukup terjangkau ya. Jadi Tuhan izinkan waktu itu kehilangan, tapi dengan cara Tuhan mengembalikannya dengan di luar perkiraan dan di luar rencana kami. Itu mendadak sekali kami mendapatkan itu, dan kami mengucap syukur. Itu benar-benar jalan Tuhan, benar-benar kami merasa itu berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Karena dalam doa kami juga sempat meminta, dalam komsel juga sempat didukung dalam doa dengan Pak Gembala dengan semua. Dan Tuhan jawab semua doa-doa kita. Tuhan tidak pernah membiarkan doa kita keluar dengan sia-sia. Tuhan akan mencatat, Tuhan akan mengingat, dan Tuhan tetap melihat hati kita untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Terima kasih kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan yang sebentar akan dijalankan oleh petugas melalui kolektor. Nanti saya bisa berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan pada saat ini Tuhan. Kami boleh menghadiri tamu, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami akan memberikan apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kami akan percaya Kau sudah memberkati kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, segala puji syukur kita menaikkan kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya.
memberkati. Saatnya bagi setiap kita untuk kita mau buka hati kita menerima firman Tuhan. Itu ada sekolah minggu. Ya, nanti dipersilakan sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Nanti akan didoakan oleh Bapak Bapak. Ya, silakan anak sekolah minggu. Nggak ada guru sekolah minggu. Didoakan dulu ke depan, ya. Anak-anak sekolah minggu boleh maju, ya. Punya hati jalan hadiratmu ambil alih seluruh hidupku, biarkanmu menyembahmu, Roh yang hidup. Biarkanlah anak-anak ini datang kepada Tuhan, karena kami tahu iman seperti anak-anak adalah iman yang tulus di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Bapak, Engkau melihat anak-anak yang manis Tuhan, yang mau datang kepada Tuhan, tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya dari masa kanak-kanak mereka mengenal Tuhan, maka itu menjadi warisan iman sampai mereka dewasa. Kami percaya Tuhan, dari awal Tuhan meletakkan hal yang baik untuk mereka melalui kakak-kakak sekolah minggu yang memberitakan tentang Tuhan, tentang kebenaran kepada mereka, dan biarlah hari-hari mereka dituntun oleh firman Tuhan. Diberkati ya Tuhan pagi hari ini mereka semua yang datang kepada Tuhan. Diberkatilah orang tua mereka, agar kiranya damai sejahtera menyertai keluarga mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka membawa hati yang polos di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan membentuk hati mereka menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang ada. Biarlah Tuhan, guru-guru sekolah minggu diberi hikmat untuk memberikan pelajaran yang baik, pelajaran yang benar kepada anak-anak ini, agar anak-anak ini menjadi dewasa dengan iman yang kuat di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini Tuhan penuh dengan tipuan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan intrik-intrik, tetapi kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai mereka dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus, iman mereka hari lepas hari bertambah di dalam Engkau. Diberkatilah mereka semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu bersaat teduh hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Kindarala matakana masyara bahana sikirini naralati sika. Olahai ki inhalu bi inmisikri nama Yesus. Shiri naluri ki hele han malu uli anyata. Leke hela uhumini siri ke malu inna siri. Terima kasih Tuhan. Hari yang baik kami memulai bersama dengan Tuhan. Kami percaya Bapa, melalui pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, hati kami disegarkan. Hati yang membatu Tuhan sudah lembutkan. Gunung es yang tinggi Tuhan Kau sudah cairkan. Karena kami hanya mau mengenal Tuhan di tempat ini. Jika kami datang Tuhan dengan separuh hati, jika kami datang dengan keterpaksaan, jika kami datang dengan ini itu alasan, tetapi saat kami datang di tempat ini, kami merasakan damai Tuhan. Segala sesuatu kehampaan, segala sesuatu kecewa hilang seketika, karena hadirat Tuhan memenuhi kami di tempat ini. Kami meninggalkan beban kami di belakang hidup kami Tuhan, dan kami mau berlari-lari hanya kepada Tuhan yang memberikan kelepasan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa jika kami datang kepadamu, jikalau mungkin Tuhan ada sesuatu di hati kami ya Tuhan yang belum layak, jikalau menyimpan sesuatu terhadap sesama kami, ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami. Turunlah kiranya belas kasihan-Mu atas kami, sehingga kami dapat bebas lepas dari rasa hati sebagai manusia yang kiranya tidak menyenangkan hati Tuhan atas hati sesama kami. Terima kasih Tuhan, biar hati kami disiapkan, kami layak masuk seperjamuan dengan Tuhan, menikmati roti mana pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Bapa, sebab hamba-Mu, kami semua di tempat ini siap mendengar, bukan dengan kuat gagah seorang manusia, bukan hikmat kebiasaan oleh pikiran manusia, tetapi semua oleh karena hikmat yang hanya berasal daripada sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati, siapa yang hari ini datang ke tempat ini bersuka cita oleh karena Tuhan itu baik. Persoalan memang ada, beban ada, tapi kita percaya justru karena itu kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Kalau kita punya masalah, kalau kita malah mengurung diri, pikiran-pikiran yang tidak benar yang akan mengintimidasi kita. Bapak Ibu yang diberkati, pagi hari ini, beberapa hari yang lalu ya, sebenarnya firman ini sudah pernah saya bawakan di tempat yang lain Bapak Ibu. Biasanya saya jarang sekali di tempat yang lain membawakan firman yang sama, tetapi entah kenapa Tuhan mau membawakan saya hal yang sama. Baik Bapak Ibu, kita buka Injil Matius 20. Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Sudah di sana? Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menghormati hadirat Tuhan. Saya membaca yang ayat ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang genap. Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Lembaga Alkitab memberikan judul dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Bapak Ibu yang genap ya. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula
Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk ke itu hanya bekerja 1 jam, dan telah menyelamatkan mereka dan kami yang sekali sungguh bekerja berat dan menanggung kepada seluruh. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan berilah. Aku mau memberikan kepada masing-masing lagi ini sama-sama kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya bahwa firman ini Bapak Ibu sudah baca ribuan kali. Dari sejak mungkin masih kanak-kanak ya, kalau ada yang kita memang dari kecil itu sekolah minggu sudah dengar tentang perumpamaan ini. Ada mungkin beberapa dari kita yang baru mendengar. Sebelum masuk di tentang Tuhan ini Bapak Ibu, saya mau mengajak dari kita semua merenung sejenak ya Bapak Ibu. Pernah nggak kita berdialog dengan Tuhan, kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, sering nggak kita bersungut-sungut bilang begini sama Tuhan, Tuhan kok kamu nggak adil sih? Aku pelayanan sudah 20 tahun loh Tuhan, tapi jabatanku tetap ini. Atau Tuhan, aku udah bergumul doa selama puluhan tahun, tapi sampai hari ini aku nggak dijawab. Sementara orang yang saya kenal baru kasih mula-mula, dia berdoa tapi Tuhan jawab. Pernahkah Bapak Ibu merenung seperti ini? Membandingkan diri kita dengan orang lain. Seolah-olah dalam satu situasi, dalam satu pelayanan, kita merasa ada persaingan. Di dunia sekarang hari-hari ini Bapak Ibu, yang dengan segala mobilitas tinggi, rasa persaingan dimiliki oleh semua orang. Selama motivasi dan membuat kita menjadi lebih baik, saya rasa itu nggak jadi masalah. Tetapi kalau rasa persaingan ini akhirnya menimbulkan rasa iri hati kepada kita, ini yang bahaya Bapak Ibu. Nah, dalam cerita ini kita melihat bagaimana ada seorang mandor yang mempunyai kebun anggur yang luas. Dia mencari pekerja. Dari pagi-pagi jam 5 ya, tadi firman mengatakan dengan spesifik jam 5 pagi dia udah keluar cari pekerja-pekerja. Nah, tempatnya tuh sudah ditentukan, yaitu di pasar. Akhirnya jam 5 pagi tuan ini mendapatkan beberapa pekerja. Tuan bilang, mandor itu bilang, ayo bekerja di kebun anggur saya. Dan sudah terjadi namanya kesepakatan.
Bapak Ibu, kalau kesepakatan ini terjadinya berarti dua arah ya, nggak mungkin hanya kepada satu orang. Berarti itu namanya pemaksaan. Nah, mandor ini berkata bahwa kalau kamu kerja di kebun anggurku, gaji 1 hari 1 dinar. Nah, mereka sudah tahu bahwa 1 hari itu sampai jam 6 sore endingnya Bapak Ibu. Dan ternyata oke. Di bawahnya lah oleh mandor ini pekerja-pekerja yang dari jam 5 pagi untuk bekerja menggarap kebun anggur. Lalu Bapak Ibu, jam 9 pagi tadi disebutkan keluar lagi mandor ini mencari lagi pekerja. Berarti sudah ada beda waktu ya Bapak Ibu. Kurang lebih sudah ada rentang 3 atau 4 jam. Dan dia pergi, ditemuilah lagi orang-orang yang menganggur. Diajak lagi dan begitu seterusnya jam 12 sampai jam 3 sore. Sementara orang yang dari pagi masih tetap giat. Kenapa Bapak Ibu giat? Karena dia berpikir, oh saya mau mendapatkan gaji 1 dinar. Ya semangat Bapak Ibu. Sampai akhirnya di jam 5 sore mandor ini pergi sekali lagi untuk mencari pekerja. Padahal jam terakhir itu jam 6 sore sudah harus berhenti Bapak Ibu. Karena di pengajaran Yahudi bangsa Israel hari pergantian hari mereka itu jam 6 sore. Lewat dari jam 6 sore itu sudah dihitung hari yang lain. Sedangkan ini jam 5 sore dia masih mencari lagi pekerja. Berarti pekerja terakhir itu, kloter terakhir cuma bekerja berapa jam Bapak Ibu? 1 jam. Nah setelah dia mendapatkan masih ada pun orang-orang yang menganggur jam 5 sore, dia bilang ayo kerja di kebun anggur saya. Dan orang-orang ini mau Bapak Ibu. Tapi kita tidak lihat di firman bahwa sudah terjadi kesepakatan seperti dengan pekerja yang pertama. Nah akhirnya jam 6 mandor bilang kepada pekerja-pekerjanya, siapkan uang, dimulai dari yang terakhir. Nah jadi udah mulai Bapak Ibu ngantri. Saya bisa imagine tuh ya, mengantri semua dari yang jam 5 sore. Begitu yang jam 5 pagi tadi melihat bahwa jam 5 sore itu dikasih upah berapa Bapak Ibu? 1 dinar. Langsung dia bilang, oh berarti upah saya lebih besar daripada ini yang terakhir-terakhir. Karena yang terakhir juga 1 dinar, yang jam 3 sore 1 dinar. Oh berarti saya lebih dari itu. Sudah mulai melambung, sudah mulai GR, sudah mulai memikirkan hal-hal yang lebih besar daripada dia lupa kesepakatan yang tadi antara dia dengan Tuhan pemilik kebun anggur. Sampai akhirnya pada pekerja yang jam 5 pagi dibagi 1 dinar. Bapak Ibu bisa lihat reaksinya? Bapak Ibu bisa lihat reaksi dari pekerja yang jam 5 pagi? Apa reaksinya Bapak Ibu? Bersungut-sungut, merasa diperlakukan tidak adil. Oh nggak adil ini, masa yang jam 5 sore juga 1 dinar, sementara saya yang sudah berjerit juang, peluh keringat, kena matahari jam 5 pagi sampai jam 5 sore berarti berapa? 12 jam ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan ini bilang apa? Hei, kesepakatan kita tadi berapa? 1 dinar, enggak lebih. Sedangkan kepada yang jam 5 sore tidak dikatakan di dalam Alkitab ada kesepakatan 1 dinar. Berarti itu adalah kebijakan dari si yang punya kebun anggur, kasih karunia daripada si yang punya kebun anggur. Tidak disebutkan lagi Bapak Ibu yang jam 9, yang jam 12 bahwa itu upahnya 1 dinar. Kita hanya melihat kepada yang jam 5 pagi. Dan mereka pun tidak bertanya berapa upah saya. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu sering kita temui dalam pelayanan. Berapa banyak orang-orang yang bersungut-sungut, merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa Bapak Ibu? Karena seseorang sudah melebihi dari pemikirannya. Wah, gak bener nih. Masa kita yang baru, dia yang baru datang sama kita yang udah dari tadi
sama upahnya, sedangkan sudah terjadi kesepakatan. Berhak nggak Bapak Ibu yang punya kebun ini untuk memberikan upah kepada pekerjanya? Berhak nggak? Berhak. Dia tidak keluar dari komitmen. Dia tetap memberikannya semua 1 dinar, nggak ada yang lebih. Berarti semua rata. Keadilan terjadi nggak menurut Bapak Ibu? Keadilan terjadi nggak menurut Bapak Ibu? Dari yang jam 5 pagi, yang jam 9 pagi, jam 12 siang, keadilan terjadi atau Tuhan ini tidak adil? Saya mau dengar nih, jangan pada ngantuk nih. Halo? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Adil enggak? Adil. Adil? Dari sebelah sini adil, dari sebelah sana? Dari sebelah sini 3.000 loh. 3.000 kedengerannya. Benar? Adil. Alasannya bukan? Karena sudah kesepakatan. Amin. Karena sudah terjadi kesepakatan. Kalau Tuhan memberikan upah lebih dari 1 dinar kepada orang yang bekerja jam 5 sore, itu baru namanya tidak adil. Jadi jangan dilihat dari persepsi orang pekerja, harus dilihat dari persepsi si yang mempunyai kebun anggur. Bapak Ibu, saya sedikit Bapak Ibu ya memberikan kesaksian. Saya pernah masuk dalam satu komunitas pelayanan. Di dalam satu komunitas itu saya tetap datang awal-awal pertama seperti orang yang memang berjemaat, sekalipun apa ya istilahnya yang seperti gembala sidang kita gitu ya, yang berkompeten di dalam persekutuan itu tahu saya dengan suami saya gitu, tapi dia pun tidak memberitahukan. Saya pun sama seperti yang lain gitu. Nah karena dia merasa dia sudah lama di sana, sepertinya dia menyepelekan kita. Saya nggak masalah Bapak Ibu, saya tidak masalah. Orang tidak melihat kita, orang mau menyepelekan kita, saya nggak masalah. Karena buah itu akan terlihat. Amin. Kita bisa berkoar-koar Bapak Ibu, jago firman. Kita bisa berkoar-koar bahwa pelayanan kita puluhan tahun, tapi kalau buah kita nggak ada, orang bisa lihat. Amin. Kita nggak perlu ngomong, tapi kalau orang melihat attitude kita, melihat sikap kita, orang udah bisa lihat. Amin. Nah, saya seringkali dalam beberapa hubungan saya dengan Tuhan, saya membagikan kepada grup ini ya, bagaimana pengalaman saya dengan Tuhan. Saya melihat kalau orang lain dia sepertinya antusias untuk merespon, untuk like. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak masalah, tapi akhirnya yang malu dia sendiri. Sampai akhirnya mereka tahu, saya bukan bilang saya besar, tidak. Mungkin akhirnya dia mengetahui dari hamba Tuhan ini bahwa kami ini artinya pekerja, pelayan Tuhan. Sedikit demi sedikit dia mulai mengajak saya untuk ngobrol. Yang tadinya dia jutek, yang tadinya ngelihat kita berdua cuma sebelah mata Bapak. Akhirnya saya diberikan 1 kali kesempatan untuk berkhotbah, dan ya oleh karena kasih karunia Tuhan banyak orang yang dijamah. Saya mendoakan di tempat itu, dan dia sepertinya tidak percaya Bapak Ibu melihat kenyataan yang ada. Saya katakan pada waktu momen itu, saya bilang, Bapak Ibu, saya datang ke tempat ini, Tuhan bawa saya ke tempat ini untuk tidak bersaing dengan siapapun. Dia sepertinya kaget waktu saya bilang begitu. Ini pun hanya keluar Bapak Ibu. Saya tidak pernah, memang benar. Setiap saya dikasih kesempatan untuk membawakan satu seri firman, tentu kita harus mempersiapkan dong Bapak Ibu. Tidak otodidak seperti itu aja. Tapi saya tidak pernah secara terperinci. Saya tidak pernah bisa khotbah sambil membaca Bapak Ibu. Aduh, saya bingung kalau kayak gitu. Saya hanya poin-poinnya. Saya selalu bertanya, Tuhan, apa sih yang diperlukan jemaat ini? Nanti Tuhan bicara. Seperti itu. Jadi saya tidak perlu dengan catatan, karena semua akhirnya sudah ada di sini. Waktu saya bilang berkata seperti
seperti itu, dia duduk persis di sebelah kanan saya. Saya tidak untuk menyinggung siapapun Bapak Ibu. Waktu saya berkata seperti itu, dia langsung, saya melihat keroman muka. Dan setelah saya melayani, setelah habis saya pun tidak memanggil orang untuk datang, untuk minta didoakan pada waktu itu. Cuma tahu-tahu orang sudah langsung, Bu, boleh doakan ini, doakan kita. Sudah seperti itu. Akhirnya setelah kita fellowship, dia mendatangi saya dan suami saya. Saya tidak perlu dia bilang minta maaf atau bagaimana, tapi saya sudah tahu bagaimana sikap dia terhadap saya. Nah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pun pernah mengalami hal yang sama seperti ini. Mungkin kita pernah ditolak orang, mungkin kita pernah dicemooh. Emang dia siapa? Kita datang kepada satu komunitas, jangan kita sok-sokan, gue punya karunia ini loh, saya pintar ini loh, saya jadi gembala 20 tahun, 30 tahun. Nggak perlu Bapak Ibu, nggak perlu. Karena semua itu akan menjadi cemoohan orang kalau kita nggak mengeluarkan buah seperti apa yang kita perlihatkan kepada orang lain. Kita bersaing iman, tapi tidak persaingan seperti ini Bapak Ibu. Tuhan bilang dalam firman ini, orang yang mempunyai karunia, semua yang berfirman, semua yang membacakan, yang melayani dalam mimbar, dan orang yang kerjanya cuma sapu-sapu lantai, upahnya berapa tadi? 1 dinar. Nggak ada yang lebih. Jangan menyombongkan diri Bapak Ibu. Pendeta besar di atas mimbar yang termegah, dengan hasilnya dia yang mengucapkan selamat datang kepada para jemaat, upahnya berapa? 1 dinar. Semua orang percaya itu, yang percaya kepada Kristus dan menjalani semua perintahnya, hidup berkenan kepadanya, upahnya sama semua, sorga. Upahnya semua sama, sorga. Tapi di dalam melayani Tuhan, di dalam tubuh-tubuh Kristus di mana dia dipanggil, Tuhan mengaruniakan kepada mereka berbeda-beda. Seperti dalam komunitas kita, ada yang karunianya worship leader yang luar biasa, Bu Titi, Marcel, Lydia, Tante Siana. Tuhan kasih karunia worship leader. Saya nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Pak Gembala, bagaimana kita tahu pelayanannya dahsyat, penyembuhan, nubuatan, pelayan firman di atas mimbar. Pak Marcel nggak bisa seperti itu, suami saya nggak bisa seperti itu. Yang karunianya pun berdoa yang orang tidak lihat, yang adanya cuma di balik kamarnya mereka, upahnya sama Bapak Ibu, 1 dinar. Gereja ini dibangun oleh orang-orang yang berlutut di kamar-kamar yang Bapak Ibu nggak tahu. Setiap minggu kita berdoa minta Tuhan datangi jiwa. Jangan lihat yang sekarang Bapak Ibu, mungkin kita cuma berapa orang, tapi lihat ada nggak perkenanan Tuhan di sana. Karena percaya Bapak Ibu, kalau ada perkenanan Tuhan, akan ada waktunya dia akan menuai jiwa-jiwa. Karena apa? Karena Pak Gembala sedang menanam benih. Benih apa Bapak Ibu? Benih kebenaran. Akan ada waktunya itu akan dituai. Nah, untuk menuai ini kita butuh orang-orang semua, pekerja-pekerja ini. Tapi mari, jangan ada kita merasa persaingan. Karakter harus sangat ditentukan dalam pelayanan Tuhan. Karena karunia tanpa karakter, orang bisa kebablasan. Sedangkan karakter doang, enggak ada karunia, tidak ada pewahyuan roh, dia akan menjadi sombong. Jadi ini harus berjalan sama-sama Bapak Ibu, karakter dan karunia. Jangan kira orang yang punya karunia penglihatan, orang yang sudah menubuatkan sampai internasional, itu upahnya lebih dari 1 dinar. Sama Bapak Ibu, upahnya semua 1 dinar. Rensi pun yang baru datang kepada Tuhan, upahnya 1 dinar kamu. Sama saya, sama. Kalau seumpama ya, hari kita sama-sama selesai nih,
misalnya saya sama Remsi, upahnya sama, sorganya sama. Jangan mengharap itu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti yang jam 5 pagi tadi. Kita sudah beriming-iming melebihi apa yang pikiran kita. Kita sudah mau meminta sepertinya, oh, kalau saya yang udah all out di sini nih, berarti saya harus menerima penghormatan lebih. Berarti saya yang harus didengar. Hati-hati Bapak Ibu. Orang-orang Farisi sudah mulai masuk ke dalam hati kita kalau sudah seperti itu. Jadilah kita pekerja-pekerja yang rendah hati. Ini pekerja yang jam 5 sore ini gak banyak ngomong Bapak Ibu. Dia di dalam pikirannya dia mau bekerja, mau dikasih gaji berapapun dia terima. Karena dia udah gak ada, ya apa yang mau diharapin, kerja cuma 1 jam. Benar gak Bapak Ibu? Apa yang mau diharapin? Dia pikir begini, yang dari jam 5 pagi aja 1 dinar, saya berapa? Iya kan? Tapi kenapa kasih karunia Tuhan berlaku untuk semua orang? Nah, saya percaya Bapak Ibu, orang dari yang jam 5 pagi ini kerja, itu pasti dikasih makan di kebun anggur itu. Mendapatkan sarapan, mungkin kopi, mungkin roti, lalu ada snack-snack. Itu privilege Bapak Ibu. Hak yang Tuhan berikan kepada para pekerja yang jam 5 pagi. Sedangkan yang jam 5 sore, dia orang tinggal sejam doang, dia cuma terima upah, nggak dapat hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan ada kita merasa tidak diperlakukan dengan tidak adil, Bapak Ibu. Tuhan itu pasti adil. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu semua dari pembacaan firman ini? Tuhan ingin melihat dari kapan engkau memulai hubunganmu dengan Tuhan. Apakah engkau mulai pengenalanmu dari masih kanak-kanak? Saya melihat anak-anak ini dari masih kecil-kecil sudah diberikan firman Tuhan, mengenal Tuhan, dan kita semua berharap bahwa anak-anak ini akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Saya lahir baru, mengenal Kristus dengan benar. Umur saya 18 tahun Bapak Ibu, tahun 88. Saya lahir baru. Saya baptisan selam. Background saya dari papa Katolik, mama saya di PIB. Pengiringan dari tahun 88 atau 89 itu sampai hari ini up and down-nya luar biasa Bapak Ibu. Enggak semuanya berjalan mulus. Saya beberapa kali harus pindah denominasi mengikuti suami saya. Saya yang biasa ibadah dengan tepuk tangan, dengan saya lahir baru kan di gereja Bethel Petamburan tahun 88-89. Saya sudah SMA. Waktu itu kita ada yang namanya persekutuan doa pelajar se-Jakarta Selatan, yang waktu itu tahun 88 atau 89 dimentoring oleh Ibu Eti Darniati Pariaji. Kita SMA negeri ya, SMA negeri Kristen se-Jakarta Selatan. Waktu itu kebetulan saya ada di SMA negeri 43 Minangkabau. Jadi setiap sekolah SMA negeri itu ada yang mentoringnya. Nah, kebetulan SMA saya kebagian Bapak Frankie Sihombi. Beliau belum jadi apa-apa, mementoring sekolah kami. Jadi setiap hari Sabtu jam 5 sore kita digiring ke Apotik Setia di sebelah rumah sakit Pertamina yang ada di Kebayoran Baru. Itu apotik itu dulunya punya Ibu Eti Darniati Pariaji. Belum tercipta ini ya, Tiberias belum ada. Kita semua di situ dikumpulkan, para pelajar se-Jakarta Selatan. Nah, waktu itu Bapak Gilbert Lumendong masih sekolah STT di Petamburan. Jadi beliau yang memberikan kepada kita anak-anak SMA firman-firman youth lah ibarat gitu ya. Nah, saya belajar dari sini Bapak Ibu. Saya yang biasanya gereja Katolik kita tahu sendiri bagaimana. Itu kalau kita ke gereja Katolik jarum jatuh aja kedengeran Bapak Ibu. Saking husuknya. 1 kali 2 kali saya diajak teman, akhirnya saya mau lahir baru. Itu tahun 89 Bapak Ibu sampai hari ini. Dengan suami saya yang baru beberapa tahun lalu lahir baru Bapak Ibu, saya dengan suami saya upahnya sama 1 dinar.
Tuhan gak lihat kapan kita memulai dengan Tuhan. Apakah engkau memulai dengan aku dari masa mudamu, atau engkau memulai aku seperti penyamun di sebelah kanannya Tuhan? Udah dekat mau mati baru percaya Tuhan. Ada nggak Bapak Ibu pernah lihat orang udah mau mati baru percaya Tuhan? Banyak. Kehidupan masa lalunya jahat, kehidupan masa lalunya penuh dengan dunia, sampai akhirnya satu waktu dia mengalami penyakit yang nggak bisa sembuh. Di situ dia tahu ternyata kehidupanku masa lalu sia-sia karena aku tidak berjalan dengan Tuhan. Di last minute terakhir hidupnya dia baru bilang, Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya kepadamu. Selamat nggak Bapak Ibu? Menurut kalau yang kayak tadi, selamat nggak? Selamat. Selamat dia dengan benar menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nggak peduli, Tuhan nggak peduli engkau memulai pengenalan akan Tuhan dari masa kecil, remaja, pemuda, atau orang tua. Selama engkau masih dikatakan manusia hidup, nafas belum putus, engkau bertobat, menerima Tuhan sebagai Juru Selamat secara pribadi, engkau selamat Bapak Ibu. Kalau engkau setelah itu diberikan privilege untuk menjadi pelayan Tuhan, lakukan dengan setia sampai Tuhan berkenan atas hidup. Tuhan gak peduli masa lalumu, gak peduli kau bekerja dari yang datang dari jam 5 pagi, dari yang jam 12 siang, jam 3 sore, upahmu tetap 1 dinar. Jadi Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan yang datang, apapun masa lalumu, kapanpun engkau memulai bersama Tuhan, selama engkau bekerja bersama Tuhan, tetap mengerjakan kebaikan-kebaikan Tuhan, melakukan perintahnya, sampai hari ini lakukanlah terus sampai Tuhan datang. Jangan sampai kita memulainya dengan roh dan kita mati dalam daging. Ada Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang pelayanannya kita kenal luar biasa, tapi begitu meninggal dia tidak dalam perkenanan Tuhan. Di Alkitab ada Bapak Ibu, Raja Hizkia, sayang kan, sudah memulai di dalam takut akan Tuhan, tetapi udah karena enaknya hidup, enaknya menjadi hamba Tuhan, semua serba tersedia, jemaat menghormati, akhirnya kasih mula-mula hilang. Hati-hati lagi orang Farisi Bapak Ibu, hati-hati, karena ini tidak terlihat. Terlihatnya kita melayani, terlihatnya kita heboh, terlihatnya kita dekat dengan Tuhan, padahal sebenarnya itu semua sudah digantikan dengan hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan, yaitu kesombongan, rasa pembenaran diri sendiri. Ini cuma tipis loh Bapak Ibu bedanya. Makanya harus peka Bapak Ibu, kebenaran Tuhan dan kebenaran diri sendiri bedanya cuma tipis. Kalau hari ini kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, lalu besok kita tidak melakukan, kira-kira apa penilaian orang kepada kita? Akhirnya kita dicemooh orang. Orang Manado bilang, jago dia ngomong di mimbar tapi nggak ada buahnya. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Jadilah orang-orang yang sederhana, jadilah orang-orang yang rendah hati. Nah, hari-hari sekarang saya sedang melihat bagaimana Tuhan bergerak di jemaat kita, bagaimana orang mulai menggebu-gebu dengan Tuhan, bagaimana orang mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan. Terus bangkitkan, bangkitkan, bangkitkan. Jangan engkau lengah. Karena apa? Karena iblis akan berusaha mencuri. Hal pertama yang dia akan curi daripadamu adalah roh damai sejahtera. Saat engkau mulai meragukan kebaikan Tuhan, saat engkau mulai merasakan kok sepertinya aku tidak diperlakukan dengan adil, hati-hati Bapak Ibu, peka untuk semua itu. Biarlah setiap kita diadili oleh Tuhan. Bagian kita adalah melakukan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terserahnya, selebihnya itu bagian Tuhan. Kalau kita melihat ketidakadilan di depan mata kita berdoa sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang memberikan kepada orang-orang tersebut keadilan Dia. Tapi kita tetap benar di hadapan Tuhan. Untuk kita semua para pekerja,
para pelayan, gembala, hamba Tuhan, mari kita cek and recheck setiap hari kepada Tuhan. Benarkah pelayanan kita? Benarkah attitude kita? Perkataan kita? Yang paling terpenting adalah buah roh kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa firman ini tidak akan pernah lalu dengan sia-sia. Intinya Bapak Ibu, hari-hari sekarang kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini gak main-main ya Bapak Ibu. Dunia sudah memperlihatkan bagaimana hari-hari sekarang sistem-sistem dunia sedang mengarah kepada New World Order. Penyatuan satu agama dunia. Hati-hati Bapak Ibu semua yang ada di mimbar, baik jemaat, peka terhadap pengajaran-pengajaran yang datang yang membawa nama Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang jahat. Kalau tidak membawa nama Yesus, kita harus lebih hati-hati. Tetapi kita tidak membawa jemaat yang lain untuk menjadi hakim atas sesama kita, tetapi kita bawa kepada Tuhan. Kita menjaga diri kita saja, karena sekali lagi kita bilang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang Dia bisa melihat kebenaran orang sampai di dalam hatinya yang paling terdalam. Kalau hari-hari sekarang Pak Gembala sedang mengaktifkan komsel-komsel di tempat-tempat Bapak Ibu sekalian, terima itu dengan sukacita Bapak Ibu, karena akan ada waktunya. Sekali lagi saya katakan, mungkin saya tidak bisa bagi kepada Bapak Ibu karena belum bisa memahami hal ini, tetapi akan ada waktunya Bapak Ibu akan mencari Tuhan, dan Tuhan tidak akan bisa ditemui lagi. Bapak Ibu akan membaca firman, dan sudah mulai ada larangan untuk membaca firman. Karena sudah mulai ada di negara-negara yang sudah mulai menarik Alkitab. Siapa yang membaca firman akan diserahkan kepada pemerintah. Kalau hari-hari sekarang kita masih bisa membaca firman Tuhan, baca sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, karena akan ada waktunya. Kalau kita semua dikumpulkan di tempat ini, biarlah kita saling menguatkan, satu roh, kesatuan hati. Untuk apa Bapak Ibu? Menghadapi hari depan yang akan semakin membuat kita tercerai berai. Musuh akan datang, hal pertama yang akan dia rusakkan adalah kerukunan, supaya kita tercerai berai, supaya kita saling mencurigai, supaya terjadinya perpecahan dalam tubuh Kristus. Karena kalau ada satu kesatuan dalam tubuh Kristus, akan sulit untuk membawa pengajaran mereka. Tetapi kalau kita satu, kita percaya satu dengan yang lain, tidak ada saling kecurigaan, biarlah jemaat kita menjadi tanah Goisen, di mana hadirat Tuhan selalu ada, berkat-berkat Tuhan selalu tersedia di tanah Goisen ini. Terima kasih Bapak Ibu, saya percaya firman ini akan bekerja lebih jauh lagi di hati Bapak Ibu sekalian, memberikan kekuatan, memberikan kepada Bapak Ibu rasa bahwa Bapak Ibu tidak sendiri. Ada kita semua yang saling melengkapi. Kita tidak bisa membantu dalam hal yang lain, tapi paling tidak kita bisa membawa beban pergumulan Bapak Ibu dalam doa-doa kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami tahu Bapa, seringkali kami merasa menilai diri kami lebih tinggi daripada orang lain. Ampunilah kami Tuhan. Seringkali kami ingin diperlakukan lebih daripada orang lain. Ampunilah kami Tuhan. Seringkali Tuhan kami bersungut-sungut di hadapan Engkau, membawa nama demi nama di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa upah kami hanyalah 1 dinar. Sebab itu biarkan roh rendah hati ada pada kami. Biarkan kasih karunia-Mu Tuhan membuat hidup kami damai selalu dengan semua orang. Dengan tidak Tuhan Yesus merasa ada persaingan dengan siapapun, karena kami masing-masing diberikan jubah, diberikan mantel yang berbeda dengan orang lain. Sehingga kami tidak mengingini jubah orang lain. Kami tetap mempercayakan jubah yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai karunia yang harus kami jaga. Ampuni kami Tuhan di hari-hari
karena beban yang banyak Tuhan. Sehingga seringkali kami mencari jalan keluar dengan kemampuan kami. Kami berusaha ke sana kemari Tuhan, sampai akhirnya kami melupakan Engkau. Tetapi Tuhan, pagi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang adil, bahwa Tuhan tidak melihat masa lalu kami, bahwa Tuhan tidak melihat di mana kami memulai bersama dengan Engkau, tetapi selama masih dapat dikatakan hari ini kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Hari ini kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini kami mau mengasihi Tuhan dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada kami. Mari Tuhan, jamah hati kami yang luka, jamah hati kami yang marah, jamah hati kami yang berontak terhadap kehidupan ini. Biar kami rest di dalam hati-Mu, biar kami beristirahat di dalam hadirat-Mu, biar kami tidak memikirkan yang lebih tinggi dari yang sepatutnya kami pikirkan Tuhan. Dan biarlah di tempat ini Tuhan mengumpulkan kami dengan orang-orang yang berbeda satu dengan yang lain. Kami tetap memiliki kepercayaan kepada satu dengan yang lain, sehingga iblis tidak akan membuat kami pecah dalam nama Tuhan Yesus. Iblis tidak akan membuat kami tercerai-berai dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi biarlah Bethania Christ Church ini Tuhan, walaupun hanya sedikit, tapi ada kasih murah-murah, ada saling percaya, ada saling mengasihi secara tulus, ada saling mengampuni, ada saling membangun. Lebih dan kurangnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Kami percaya Engkau yang mengawali gereja kami, Kau tidak akan membiarkannya sampai selesai Maranatha Tuhan datang. Tetapi dalam pengiringannya kepada Engkau hari lepas hari Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Berkati setiap jemaat yang mendengar pagi hari ini Tuhan. Biarkan tertanam dalam kehidupan mereka bahwa upah mereka adalah sama, sehingga tidak ada alasan memiliki hati yang lain terhadap Tuhan. Menerima semua itu dengan hati yang penuh ketulusan dan tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Tuhan berhenti sampai jam ini, tapi kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa Tuhan akan bekerja lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih keras lagi berbicara kepada mereka, kepada kami, kepada setiap orang, di mana kami menyampaikan berita Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, kebaikan Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan kami dan dapat dirasakan oleh setiap orang yang bertemu dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lagi. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita minta supaya Tuhan ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami. Kalau kami salah, kami berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan kuduskan kami, Tuhan layakkan kami. Biarlah ketika tubuh dan darah Yesus masuk dalam tubuh dan darah kami benar-benar
Yang sudah dapat perjamuan silakan bangkit berdiri. Yang sudah dapat perjamuan silakan bangkit berdiri. Sambil kita tetap kusuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi, aku sudah dapat perjamuan kudus. Silakan bangkit berdiri yang sudah dapat perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri sambil kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan tubuh, jiwa dan roh kita. Jadi kita masuk dalam seperjamuan dengan Tuhan. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih. Aku mau jadi roti. Amin. Yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Sama-sama katakan, aku mau jadi roti. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan mengetahui kalau kesah kami. Dari saat ini Tuhan, kami akan masuk seperjamuan dengan Engkau, mengingat akan kematian-Mu ribuan tahun yang lalu di Golgota. Itu menjadi tanda buat kami di mana kemenangan sudah terjadi buat kami. Kesembuhan sudah kami alami. Mujizat sudah terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan lebih sungguh. Aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah. Amin. Yesus Tuhan yang tercurah. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita angkat tinggi tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini Bapak, ini bukan roti lagi, bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Dan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni kami. Tahirkan kami ya Tuhan, untuk kami menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Janji Tuhan melekat dalam hidup kami. Janji Tuhan terjadi atas kehidupan kami semua. Dan kami percaya Tuhan di
yang hidup yang tinggal dalam kehidupan kami. Dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman, dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.